شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi manusia, sosok yang imannya sangat kuat dan memiliki solidaritas sosial yang sangat luar biasa tinggi. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita senantiasa untuk belajar meningkatkan solidaritas sosial kita. Kenapa? Karena solidaritas sosial adalah bukti keimanan kita. Kalau kita ingin atau yakin bahwa kita seorang yang beriman, maka kita itu pasti memiliki kepedulian sosial. Semakin tinggi kepedulian kita, maka semakin tinggi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian sosial adalah sikap dan tindakan individu atau kelompok yang berusaha untuk memperhatikan, memahami, memberikan bantuan kepada orang lain atau orang-orang yang membutuhkan, baik yang sesama muslim maupun yang tidak sesama muslim. Yang lebih utama lagi tentu adalah sesama muslim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bentuk kepedulian sosial itu atau solidaritas sosial itu bermacam-macam, bisa berbentuk bantuan material, berbentuk uang, berbentuk makanan, berbentuk pakaian, bisa dalam bentuk menjadi relawan sosial, menjadi bagian dari organisasi atau gerakan-gerakan sosial, baik level lokal, nasional maupun internasional. Kemudian pendidikan dan penyuluhan, kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang isu-isu sosial juga adalah bagian daripada kepedulian sosial. Juga adalah mendukung kebijakan publik yang prososial. Ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah, lalu kemudian kebijakan itu bagus, kita dukung. Kemudian ketika ada kebijakan-kebijakan yang mencederai solidaritas sosial, maka mengkritik dengan semampunya. Kemudian sikap empati dan toleransi juga adalah bagian dari kepedulian sosial. Karena kalau seandainya di dalam satu masyarakat tidak ada toleransi, maka itu bahayanya akan sangat luar biasa terhadap kehidupan sosial, dan juga bisa dengan mengurangi ketimpangan sosial dengan cara yakni kegiatan sosial agar dengan cara melakukan kebijakan yang adil kalau dia seorang pemangku kebijakan, atau melakukan hal-hal apapun yang berkaitan dengan kepedulian sosial. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi kepedulian sosial itu bukan hanya berbentuk materi, tetapi juga bisa jadi berbentuk non materi. Akan lebih baik lagi kalau kepedulian sosial itu berbentuk dua-duanya, berbentuk materi dan juga berbentuk yang tidak materi atau non materi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa itu iman?
seorang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka itu tidak ada keraguan. Itulah orang yang beriman. Kemudian mereka itu berjihad dengan jiwa dan raganya, dengan harta dan jiwanya. Itulah seorang yang beriman. Dan di antara ciri seorang yang beriman adalah berjihad dengan harta dan jiwanya. Itu bisa jadi adalah bagian daripada kepedulian sosial. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam ayat lain dikatakan bahwa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim yuhafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ihtada wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Di dalam ayat tadi ada 6 ciri dari seorang yang beriman. Di antaranya adalah dia khusyuk dalam sholat. Yang kedua, dia senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak penting, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang ketiga, menjalankan zakat, melaksanakan zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Yang kelima, menjaga amanah dan janjinya. Dan yang keenam, dia selalu menjaga sholatnya. Dari keenam ciri orang yang beriman ini, 3 di antaranya minimal adalah berkaitan dengan kepedulian sosial. Artinya apa? Seorang yang beriman itu di samping dia melaksanakan ibadah spiritual, juga dia harus senantiasa menjaga sosial, peduli dengan kehidupan sosial. Oleh karena itu maka tidak salah kalau dikatakan bahwa kepedulian sosial adalah tanda iman seorang muslim. Jadi kalau dia tidak peduli sosial, maka bisa jadi setengah dari keimannya itu masih kurang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada 4 hal yang berkaitan dengan kepedulian sosial. Yang pertama adalah kepedulian sosial adalah wujud keimanan. Tadi sudah jelas dijelaskan bahwa barang siapa yang tidak peduli sosial, maka sesungguhnya dia itu keimanannya bisa jadi minimal tinggal setengah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Allah, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, yang tidak menyayangi manusia yang lain, maka Allah tidak akan pernah menyayangi. Jelas, orang yang tidak disayangi pasti keimanannya bermasalah. Karena kalau orang yang beriman itu insya Allah senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya, innal mu'mini muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sabirin was sabirat was sadiqin was sadiqat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was sha'imin was sha'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah wal dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang beriman itu senantiasa maghfiratan, akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat hati-hati kita seandainya tingkat kepedulian sosial kita itu rendah. Kita hanya berpikir kadang-kadang untuk diri kita, kadang-kadang hanya berpikir untuk kelompok kita,
Kadang-kadang hanya berpikir untuk anak kita, kadang-kadang hanya berpikir untuk keluarga kita tanpa berpikir untuk orang lain. Jangan-jangan ini ada masalah dari keimanan kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, sedekah adalah bukti kepedulian sosial. Di antara kepedulian sosial yang harus ditingkatkan oleh umat Islam adalah bersedekah. Baik itu sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Kenapa demikian? Karena memang dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh misalnya Badan Amil Zakat Nasional, bahwa potensi zakat umat Islam itu sangat tinggi. Di Indonesia beberapa tahun lalu potensinya 327 triliun, tapi ternyata yang terkumpul itu masih sangat kecil. Masih sekitar 30 triliun yang tercatat di lembaga-lembaga resmi, baik zakat di Baznas maupun di LAJ, seperti dompet apa dan lain sebagainya. Itu adalah LAJ, lembaga amil zakat. Nah, itu baru terkumpul sekitar 30. Ketika ditanya kepada mereka yang membidangi zakat, apakah sudah pernah diteliti bahwa mereka yang membayar zakat tapi tidak dicatat, membayar zakat tetapi langsung kepada mustahik? Mereka menjawab, sudah ada penelitian dan kajian, namun ternyata yang terkumpul baru sekitar 60 triliun. Artinya bahwa zakat nasional itu baru terkumpul sekitar 90 triliun. Sementara potensinya 327. Artinya memang ini perlu ditingkatkan sebagai bukti kepedulian sosial kita. Kalau seandainya kita mampu, kalau seandainya kita termasuk orang yang nisab. Jadi kepedulian sosial itu sudah ada dalam Islam. Bahkan kalau seandainya hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, hanya zakat saja, tidak sedekah yang lain, itu sudah luar biasa dampak kepedulian sosialnya bagi masyarakat dan umat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga, menjaga persaudaraan juga adalah bagian dari kepedulian sosial di tengah umat. Seringkali di antara kita ada saja namanya sosial, namanya kehidupan sosial, itu tidak mungkin tidak ada masalah sosial. Maka umat Islam, umat yang beriman akan senantiasa menjaga agar di antara umat ini ada persaudaraan. Perbedaan bukan menjadi masalah, karena yang dicari adalah persamaan. Karena tidak sedikit, kadang-kadang orang hanya perbedaan di hal-hal yang sifatnya kecil menjadi besar, karena lupa bahwa persaudaraan itu adalah nilainya luar biasa di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah, ya, damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir mengenai keimanan dan kepedulian sosial, kepedulian terhadap kaum lemah dan anak yatim. Ini adalah bagian daripada umat Islam, bagian daripada ajaran Islam yang betul-betul sangat mempedulikan kaum yang lemah, sangat mempedulikan anak-anak yatim. Nabi SAW pernah bersabda, An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah wa asyara bis sababah wal wusta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bersama orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti dua telunjuk, yaitu satu telunjuk dan jari tengah. Jadi sangat dekat Rasulullah dengan mereka yang menanggung anak yatim. Memang kalau kita lihat misalnya di dalam zakat itu tidak disebutkan yatim itu dapat bagian daripada zakat.
Itu di dalam ayat tentang zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Tidak ada untuk yatama. Artinya apa? Artinya yang dimaksud dengan menanggung anak yatim di sini adalah ketika anak yatim itu seorang yang miskin, maka diberikan bantuan dalam materi. Tapi kalau dia anak orang kaya, warisannya mungkin banyak, maka kepedulian terhadap anak yatim itu dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk bagaimana mengurus mereka, mendidik mereka agar kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan keimanan kita senantiasa bertambah. Hal itu dibuktikan dengan kita semakin bertambah usia, semakin bertambah waktu, semakin meningkat kepedulian kita, kepedulian sosial kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amaraha bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi hujjatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim al imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidalatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.